Halo, assalamualaikum sobat. Jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai bilangan bulat, baik operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang kita akan cara menghitung campurannya. Bagaimana kalau operasi bilangan bulat di dalam operasi hitung campuran, tapi setelah yang satu ini. Nah sobat, langsung saja kita akan belajar tentang operasi campuran pada soal atau menghitung operasi hitung bilang bulat. Jadi operasi hitung bilang bulat yang campuran nih, misalnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lantas bagaimana? Baik, ini kuncinya. Yang pertama, kita harus memprioritaskan dulu bahwa yang dikerjakan di dalam operasi hitung itu adalah, kalau operasi hitung paling tidak ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, dan ada perkalian. Nah, dari keempat operasi hitung ini ada skala prioritas sobat. Skala prioritas yang saya maksud adalah, jadi ada yang diutamakan dulu. Yang diutamakan adalah hitungan, pembagian, dan perkalian, baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi di dalam soal kita membagi dan mengali dulu. Setelah itu baru dikurang atau ditambah. Nah, seperti itu sobat. Lantas bagaimana ketika ada pembagian dan juga ada perkalian? Yang mana yang duluan? Nah, untuk itu maka dikembalikan kepada urutan soal. Urutan soal yang saya maksud adalah pada penulisan soal 2 dikali 5 ditambah 6 misalnya. Mohon maaf, misalnya nih 6 dikali 5 dibagi 3. Ini ada perkalian dan pembagian. Dari dua angka ini kita lihat dulu soalnya. Ketika kita membaca itu mulai ujung sini, 6 dikali 5 dibagi 3. Dari urutan pembacaan soal itu pun juga sudah kita bisa pastikan bahwa kali yang duluan, karena urutannya lebih dahulu kali. Karena pembacaan kita mulai sini. Beda dengan bacaan Arab mulai sini ya. Dari sini. Yang mana duluan? Kali dulu. Baru dibagi. Berarti 6 dikali 5 dulu, baru dibagi 3. Nah, seperti itu sobat. Bagaimana dengan penjumlahan? Juga sama. Misalnya ada soal 4 ditambah 5 dikurang 6. Misalnya 4 ditambah 5 dikurang 6. Yang mana duluan? Tambah dulu. Karena pembacaannya pun 4 tambah 5 dulu. Dikurang 6. Berarti ditambah dulu baru dikurang. Kalau ini merupakan operasi hitung ini kebetulan bertemu. Kalau misalnya kita lihat, misalnya ada soal seperti ini, 3 ditambah 4 dikali 2. Nah, seperti ini. Maka seperti yang kita sampaikan, bahwa perkalian meskipun berada di belakang harus dikerjakan terlebih dahulu. Perkalian ini dikerjakan meskipun berada di belakang. Ini mendapatkan prioritas. Perkalian dan pembagian VIP. Jadi ini dulu dikerjakan. 3 ditambah 4 kali 2 8 sama dengan 11. Ini secara sederhananya. Tetapi pada soal nanti kita akan hadapkan pada, misalnya 4 ditambah negatif 5 dikali 6. Nah,
ini soal yang kita hadapkan. Ada dua operasi hitung, penjumlahan dan perkalian. Yang mana diprioritaskan? Meskipun perkalian berada di belakang, dia mendapatkan prioritas lebih awal. Ini dulu didahulukan. Jadi 4 ditambah, ini jangan dihitung dulu, 4 ditambah. Negatif 5 kali 6. Ingat kemarin, perkalian kita hitung dulu 5 dikali 6 tanpa memperhatikan muatannya. Entah positif atau negatif. 5 dikali 6, 30. Ya. Kemudian kita lihat, ini negatif, ini positif. Beda jenis sama jenis. Beda jenis, berarti negatif. Nah, sama dengan berapa? Kemarin kalau seperti ini, 4 ditambah negatif 30, 30 lebih banyak. 30 dikurang 4, 26. Yang banyak positif atau negatif? Negatif, berarti negatif 26. Nah, seperti ini sobat. Bagaimana dengan penjumlahan? Baik, penjumlahan kita akan penjumlahan dan pengurangan misalnya. Negatif 5 ditambah 6 dikurang negatif 3. Misalnya nih. Misalnya ya. Ini ada operasi hitung penjumlahan, ini ada operasi hitung pengurangan. Kalau dari sini sama nilainya, setara. Bukan nilai ya sebenarnya. Kalau ini perumpamaan saja. Kalau ini setara, ini setara. Jadi yang diprioritaskan bagaimana? Kita kembalikan berdasarkan urutan antreannya. Penjumlahan duluan, maka penjumlahan kita kerjakan. Jadi negatif 5 ditambah 6. Ya. Negatif 5 ditambah 6. Yang mana yang besar? 6. 6 dikurang 5. 6 dikurang 5 dapatnya 1. Ya. Dikurang negatif 3 gitu ya. 1. Sekarang kita lihat yang besar yang positif. Berarti jawabannya positif. Benar nih. Berarti negatif 5 ditambah 6 adalah 1. 1 dikurang negatif 3. Begitu ya. Kemarin kalau misalnya kita lebih mudahkan, kita ubah menjadi penjumlahan saja. Misalnya 1 ditambah, kemudian ini negatif, berarti harus dirubah jadi lawannya menjadi 3 saja. Berarti 1 ditambah 3, 4. Nah, begini sobat. Mudah kan? Inilah cara hitung campuran pada bilangan bulat. Kuncinya adalah pembagian dan perkalian itu didahulukan. Dibandingkan untuk dihitung, dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Meskipun dia berada di belakang soal, dia didahulukan dikerjakan. Tapi ingat, bukan berarti dia dirubah jadi ke depan. Salah itu, tetapi dia tetap pada posisi semula, tapi itu dikerjakan lebih dahulu. Seperti ini contoh-contohnya. Nah, seperti itu sobat. Jadi kalau misalnya ada penjumlahan dan pengurangan pada soal yang sama, maka kita harus kembalikan kepada urutan agar adil. Kita urutkan, kita kembalikan kepada urutan antreannya. Jadi antreannya yang mana nih? Seperti ini tadi, dijumlah dan dikurang. Ini sama nih, setara nih, tidak ada yang didahulukan kalau menurut prioritas. Tetapi kita kembalikan kepada urutan antreannya. Wah, lebih dahulu penjumlahan karena dia dibaca negatif 5 ditambah 6 dulu, baru dikurang. Nah, maka ditambah dulu dikerjakan. Seperti itu sobat. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Kalau ada perkalian, kemudian di sini ada pembagian lagi, karena perkalian yang lebih dahulu, maka dahululah perkalian. Kalau pembagian lebih dahulu, maka dahululah pembagian. Itu yang menjadi prioritasnya. Bagaimana sobat? Kalau ada yang ingin tanyakan silakan tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini berguna bagi kalian yang menghadapi atau mengerjakan hitung campuran bilangan bulat. Oke, sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Jika menyukai video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe channel Pegusi dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Dadah.